Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita masih di chapter 3, What Time Is It? Ini pertemuan kedua kita di bab ini. Di sini sebelumnya kita telah mempelajari to tell the time, bagaimana cara menyampaikan atau memberitahukan waktu. Dan sekarang kita akan masuk di materi kita yang kedua, yaitu to tell the date. Tapi sebelumnya saya akan tambahkan lagi apa yang kurang dalam pertemuan kita sebelumnya about to tell the time. Oke, kita pindah ke slide selanjutnya untuk membahas lebih detail lagi dalam menyampaikan waktu. Oke, di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari cara menyampaikan, memberitahukan waktu kalau waktu itu tepat jam, misalnya di sini jam 9 ya, dan di sebelahnya itu kalian bisa melihat kayak matahari yang menunjukkan keadaannya pada saat itu. Nah, karena sebelumnya kita telah mempelajari kalau pada saat itu, kalau gambarnya seperti itu menunjukkan kalau di pagi hari. Jadi caranya kita menjawab ketika ditanya what time is it, jam berapa, jadi kita jawabnya it is 9 o'clock in the morning. Oke, kita lanjut. Ya, jadi di sini kita lanjutkan pembelajaran kita. Sebelum kita masuk ke bahas lebih detail lagi, kita akan bahas dulu tentang kehidupan Benny dalam sehari-hari. Ya, jadi saya akan bacakan ya. Bukan tentang Benny ya, tapi tentang Edo. Ya, keseharian Edo ya selama sehari. Ya, apa yang dilakukan Edo pada hari Ahad. Ya, oke, saya akan bacakan. It is Sunday. It is 5 o'clock in the morning. Edo gets up and takes a bath. Gambar kedua. It is 8 o'clock in the morning. Benny, Udin, and Edo fly kites. They have lots of fun. Lanjut. It is 1:30 in the afternoon. Edo goes to the library with Udin and Benny. They love reading books. It is 4:30 in the afternoon. Edo and his family go to the park. They ride on a bicycle to go there. It is 7 o'clock in the evening. Edo and his family have dinner together. His father cooks a delicious roasted chicken. It is 8:30 in the evening. Edo prepares his stuff for school tomorrow. He puts many books into his school bag. It is 9 o'clock at night. Edo says goodnight to his parents. His parents kiss. It is 9:30 at night. He does not forget to pray before he sleeps. Oke, jadi itulah keseharian Edo dalam seharian ya, di hari Ahad. Dan ini kalian catat dan catat juga vocabulary cornernya untuk kalian pahami lagi tentang keseharian Edo ya, tanpa harus saya artikan. Oke, jadi di sini di pembelajaran ini kita dapatkan lagi cara menyebutkan waktu ya. Selain menggunakan o'clock, ternyata kita juga bisa menggunakan half ya. Yang di sini 1:30 ya, di gambar ketiga kalian bisa lihat it is 1:30 in the afternoon ya. 1:30 itu half artinya setengah ya. Jadi kalau pas itu kita artikan lewat ya. Ya, tapi kita artikan dari belakang, jadi jam 1 lewat setengah atau jam setengah 2 ya. Atau dalam bentuk angka 1 lewat 30 menit. Oke, untuk lebih detailnya kita pindah ke slide berikutnya. Oke, di sini kita akan membahas lebih detailnya lagi bagaimana cara kita menyebutkan jam ya dalam bahasa Inggris. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu. Jadi kita harus sebut dulu menitnya ya. Jadi ketika kita menyebutkan waktu itu kita sebutkan dulu menitnya, terus ditambahkan dengan pas. Ya, jadi sebutkan dulu menitnya, terus pas, tambahkan pas, terus jamnya. Ya, contohnya 5 lewat 10. Jadi kita katakan it's 10 past 5.
It's 10 past 5. Jadi 5 lewat 10. Jadi past itu artinya lewat ya. Past artinya lewat. Jadi 5 lewat 10. Contoh yang lain ya, 5 lewat 14 ya. Jadi we say, jadi kita katakan it's 14 past 5. Ya, it's 14 past 5. Ya, begitupun seterusnya ya. Lewat 16, 17, 18 ya, dan seterusnya. Jadi sebutkan dulu menitnya, baru tambahkan past, terus sebutkan jamnya. Ya, contoh yang lain ya, ini yang 15. Jadi kalau 15 itu ada dua ya, ada dua pilihan. Kita bisa gunakan it's quarter past 5 atau it's 15 past 5. What is the difference? Ya, apa perbedaannya? Ya, jadi kalau it's quarter past 5 itu quarter ya, quarter artinya seperempat. Ya, seperempat. Jadi kalau kita artikan 5 lewat seperempat. Ya. Atau bisa kita juga gunakan it's 15 past 5. Nah, 5 lewat 15. Ya. Terus bagaimana kalau lewat 5.30? Jadi kita katakan ya di keseharian Edo di slide sebelumnya, di situ katakan ada half past 1 ya, jadi maksudnya itu 30 menit ya. Jadi kita katakan it's half past 5 ya, it's half past 5. Jadi 5 lewat setengah ya, 5 lewat setengah ya. Atau kita bisa juga katakan it's 30 past 5 ya, it's 30 past 5 atau 5 lewat 30 ya. Terus kalau lewat 37 bagaimana? Ya, kita katakan it's 37 past 5 ya. Sama ya. Jadi di luar dari 15.30, selebihnya itu kita gunakan yang biasa saja ya. Jadi sebutkan dulu menitnya, terus gunakan past, terus sebutkan jamnya. Ya. Kalau di luar dari quarter ya, half ya, bisa kalian gunakan sebutkan menitnya, terus tambahkan past, terus tambahkan jamnya ya. Oke, kita lanjut. Di sini terus kita juga bisa menyebutkan jam itu dengan menyebutkan selisihnya. Ya, menyebutkan selisihnya sebelum masuk ke jam berikutnya. Contohnya seperti apa? Misalnya lewat 5.45. Jadi kita katakan we say it's quarter to 6. Ya, it's quarter to 6. Ya, jadi kita katakan it's quarter to 6. Ya, yang artinya 15 menit lagi jam 6 atau seperempat menit lagi jam 6 ya. Jadi kita tidak sebutkan lagi 5. Ya, kita tidak sebutkan 5, tapi langsung setelah jam 5 itu jam berapa? Oh, ternyata jam 6 ya. Kan jadi kalau setelah jam 5 kan jam 6. Jadi di situ jadi kita tidak tulis 5, tapi kita tulis 6 ya. Jadi di situ ada perbedaannya, ada to dengan past. Dan tadi kalau past itu artinya lewat, tapi kalau to di sini maksudnya ke ya. Tapi kita artikan saja secara makna kalau lagi 15 menit itu jam 6 ya. Sebelum kita masuk di pembahasan kita di pertemuan kali ini yang yaitu to tell the date ya, memberitahukan tanggal, kita pelajari dulu nama bulan ya dalam bahasa Inggris ya. Ya, kita baca sama-sama ya. January. Bulan kedua February. Bulan ketiga March. Bulan keempat April. Bulan kelima May. Bulan keenam June. Bulan ke-7 July. Bulan ke-8 August. Bulan ke-9 September. Bulan ke-10 Oktober. Bulan ke-11 November. Bulan ke-12 Desember. Oke, saya ulangi ya. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Oke, kita masuk di pembahasan kita to tell the date. Oke, jadi langsung kita bacakan ya. Kita sama-sama membaca ya. Oke, jadi saya bacakan dulu, baru nanti kita sama-sama membacanya. Oke. The first,
the second, the third, the fourth, the fifth, the sixth, the seventh, the eighth, the ninth, the tenth. Oke, jadi itu 1 sampai 10 ya. Kita lanjut 11 sampai 20. The 11th, the 12th, the 13th, the 14th, the 15th, the 16th, the 17th, the 18th, the 19th, the 20th. Oke, lanjut ke 21 sampai 30. The 21st, the 22nd, the 23rd, the 24th, the 25th, the 26th, the 27th, the 28th, the 29th, the 30th. Oke, kita baca sama-sama ya. Okay, the first, the second, the third, the fourth, the fifth, the sixth, the seventh, the eighth, the ninth, the tenth. Lanjut 11 sampai 20. The 11th, the 12th, the 13th, the 14th, the 15th, the 16th, the 17th, the 18th, the 19th, the 20th. Oke, 21 ke 30 sampai 30. The 21st, the 22nd, the 23rd, the 24th, the 25th, the 26th, the 27th, the 28th, the 29th, the 30th. Oke. Ya, jadi setelah kita pelajari cara mengucapkan tanggal dalam bahasa Inggris, oke, kita latihan ya. Seperti contoh berikut ini ya. Ketika ditanya when is your birthday, ya jadi kalian jawab my birthday is, sebutkan tanggal sebutkan tahun sebutkan bulannya, terus tambahkan it is, dan sebutkan tanggalnya di bulan apa. Oke, seperti contohnya when is your birthday. Jadi jawabnya my birthday is in January, yang artinya kapan ulang tahunmu, kapan hari lahirmu. Ya, my birthday is in January. Hari lahirku di bulan Januari. Nah, dia sambung lagi, it is on the 29th of January. Ya, itu di tanggal 29 pada bulan Januari. Oke, silakan kalian juga buat ya. Sebutkan hari lahirnya di bulan apa, terus di tanggal berapa di bulan apa ya. Oke, setelah kita mempelajari cara penyebutan tanggal dalam bahasa Inggris, mari kita mengenal hari-hari nasional di Indonesia ya. Oke, the first one. On 21st of April is Kartini Day. Ya, jadi pada tanggal 21 itu adalah hari Kartini. Oke, lanjut. On the 22nd of April, Earth Day. Apa itu Earth Day? Apa itu Earth Day? Ya, Earth Day adalah hari bumi. Oke, next. On the 1st of May, Labor Day. Labor Day adalah hari buruh. On the 2nd of May
is National Education Day. Ya, Hari Pendidikan Nasional. On the 20th of May is National Awakening Day. Ya, Hari Kebangkitan Nasional. On the 22nd of May is Reformation Commemoration Day. Ya, pada tanggal 22 di bulan Mei itu Hari Peringatan Reformasi. On the 4th of June is Pancasila Day. Ya, jadi pada tanggal 1 Juni di bulan Juni, pada tanggal 1 di bulan Juni adalah Hari Pancasila. On the 22nd of July is National Children Day. Pada tanggal 22 Juli itu adalah Hari Anak Nasional. On the 17th of August is Independence Day. Pada tanggal 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan. Ya, Hari Kemerdekaan Indonesia ya. On the 2nd of October is Batik Day. Ya, jadi pada tanggal 2 Oktober, pada tanggal 2 di bulan Oktober adalah Hari Batik. On the 5th of October is Indonesian National Armed Forces Day. Ya, pada tanggal 5 di bulan Oktober adalah Hari Tentara Nasional Indonesia. Oke, lanjut. On the 28th of October is Youth Pledge Day. Ya, pada tanggal 28 di bulan Oktober adalah Hari Sumpah Pemuda. On the 10th of November is Heroes Day. Pada tanggal 10 November adalah Hari Pahlawan. Oke, lanjut. The last one. On the 22nd of December is Mother's Day. Ya, kalian tahu ya, Mother's artinya ibu, Day artinya hari, jadi pada tanggal 22 Desember adalah Hari Ibu. Oke, jadi untuk melatih-latih cara penyebutan ini ya, bisa kalian lakukan dengan contoh berikut ya. Nah, jadi when do we celebrate Kartini Day? Kapan kita merayakan Hari Kartini? Ya, jawabnya Kartini Day is in April. Ya, sama seperti cara penyebutan, cara kita memberitahukan seseorang tentang hari lahir kita ya. Ya, sama modelnya. Jadi Kartini Day is in April. Jadi Hari Kartini itu ada di bulan April. It is on the 21st of April. Jadi itu di tanggal 21 bulan April. Oke, setelah kita mempelajari cara memberitahukan waktu, karena di sebelumnya itu kita sudah mempelajarinya, tapi di sini bagaimana kalau waktunya itu ada kelebihan menit, bagaimana caranya kita memberitahukan seseorang ya. Dan setelah itu kita mempelajari cara menyebutkan tanggal ya. Jadi selanjutnya kalian mengerjakan tugas, ada 10 pertanyaan ya. Nah, jadi setelah kalian menjawab pertanyaan ini, foto lalu kirimkan ke nomor WhatsApp saya. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.